awalnya berkorban gitu ya, tapi lama-lama gue jadi merasa tertipu gitu. Belajar itu ya tentu aja dari Kristus ya. Endorse Kristus nih. Nanti kalau saya jawab dikira sombong lagi. Itu dia, gue yakin pernah, tapi gue nggak tahu. Kalau menurut gue pernah, tapi gue nggak tahu ya kalau orang lain. Sepertinya banyak ya. Pernah dong. Sering sekali. Berkorban buat orang lain pernah tapi hanya di hal-hal kecil sih ya. Ada, cuman kayaknya gue nggak inget-inget deh pengorbanan kayak gimana ya yang gue lakuin ya gitu ya. Gue yakin gue pernah deh. Mungkin karena gue tulus kali ya, jadi nggak inget gitu loh. Dan itu mungkin hal-hal yang kecil ya. Iya, cuman sekali lagi gue merasa bahwa kayaknya gue nggak ada hak untuk hitung-hitungin ya gue berkorbannya buat orang kayak gimana ya. Ya nggak sih, masa kalau misalnya terus kan lu nggak hitung-hitung ya, dan lu nggak inget gitu. Gue tipe orang yang selfless gitu. Jadi I'd rather suffering demi kebaikan orang lain. Banyak sih kalau misalnya pengorbanan mulai dari waktu, tenaga, uang. Kalau emang gue udah care sama seseorang, pasti gue berkorban sih. Tapi kayak lebih ke waktu deh. Kalau pengorbanan buat orang lain, kayak sediain waktu buat si A, si B, si C gitu. Kayak berusaha untuk selalu ada buat mereka gitu. Sebenarnya itu gak begitu baik, apalagi untuk diri sendiri, karena kata Tuhan juga bilang cintai diri sendiri supaya bisa mencintai orang lain gitu kan. Gue people pleaser, makanya gue kayak berusaha ada buat semuanya gitu. Kalau menurut gue pengorbanan gue gak sebesar orang lain ke gue sih, cuman maksudnya adalah pengorbanan kayak waktu, prioritas, ya yang kecil-kecil lah untuk orang-orang terdekat gitu. Ngorbanin waktu, ngorbanin duit waktu itu teman butuh bantuan gitu. Lebih ke waktu dan effort. Belum ada yang kayak satu hal yang besar gitu, mengorbankan waktu ataupun dari prioritas. Dikit sih, 20.000 buat makan gitu. buat makan warteg gitu ya. Sering sih sebenarnya. Aduh, agak malu ya karena konteksnya di lingkungan kerja. Kalau dalam konteks close friend dan inner circle gue cukup caring gitu, dan gue banyak spend waktu, effort, bentuk kasih ke mereka gitu. Misalnya gue lagi ngurus organisasi, kalau misalnya lagi ada kuliah atau ada apa, tapi kalau ini urgent, ya udah gue akan tinggalin kuliah gue meskipun itu prioritas utama gue di kampus gitu kan. Tapi ya mungkin di saat itu ada yang lebih genting gitu. Itu sih paling hal-hal kecil aja sih kalau berkorban. Gue mengorbankan orang lain sebenarnya banyak, cuman karena saking banyaknya itu jadi nggak tahu mesti yang mana gitu. Iya. Contoh simpelnya, tapi itu contoh gue akhirnya dijahatin sih. Masa kayak yang remeh-temeh banget gitu loh. Gue pernah nemenin orang call sampai Tata. Tata pernah call gue jam 2 pagi karena dia mau ke airport, mau terbang balik ke Toraja. Terus dia telepon gue jam 2 pagi. Gue pernah rela nganterin jauh-jauh BSD Jakarta BSD, pernah. Gue pernah jadi supir jauh-jauh, pernah. Gue pernah mengorbankan waktu gue untuk sesuatu yang buat mereka untung, buat gue rugi, pernah. Aku tuh sebenarnya di kantor jadi kreatif kan, kayak gitu. Hehe. Cuman kayak aku ambil bagian sih. Aku maksudnya nggak bisa kayak bilang, gue mengasihi lu kayak gitu. Enggak kan? Ya, apalagi budaya Asia. Tapi kayak aku pengen bilang ke teman-teman aku mengasihi mereka dengan cara kalau misalkan teman-teman mau beli apa, nitip apa, beli makanan dan segala sesuatu, aku yang pergi keluar nyari ini butuh ini, aku bantuin. Dia bilang temenin dong gitu. Dan gitu pasti gue udah kayak mau ngantuk gitu loh. Dia bilang kayak temenin dong, gue kayak oke gitu. Terus gue video call gitu. Terus kayak sepanjang itu gue balas dendam, gue bercandain sampai dia di airport ketawa-tawa sendiri. Itu pengorbanan besar. Gue tuh maksudnya udah mau tidur. Jadi kan gue udah mau tidur kan. Habis itu gue udah kayak gini-gini gitu. Sambil ngecat Tata gitu kan. Ngobrol. Terus dia bilang, kok temenin. Terus gue kayak, jadi gue kayak temenin. Tapi jadi gitu, pokoknya sepanjang perjalanan gue bercanda terus. Jadi dia di Grab sama abangnya ketawa-tawa. Dia di airport sama mbak lagi kayak mau nuker tiket kan. Terus gue bilang, mbak bom. Jadi dia kayak di depan dia ketawa-tawa sampai mbaknya nanya, kenapa? Itu pengorbanan loh, gue berkorban. Yang itu jujur gue gak tulus. Makanya gue cerita nih gitu. Tatanya juga nggak enak, coba ya udah gitu. Pas pulang sekolah, aku nganterin temenku yang rumahnya jauh. Padahal aku bisa langsung balik, tapi aku nganterin dia, kan berkorban buat temen. Dia pernah kayak
rumahnya kebakaran dan dia nggak bisa hidup buat sebulan dan gue rela bagi setengah jajan gue sama dia. Temenku ketipu itu aku udah nasehatin, udah kasih tahu, aku udah bener-bener bilangin dan dia tetap tidak mendengarkan. Ya udah akhirnya ketipu 4 juta. Temen gue mau minta beliin pulsa, gue kasih dong e-banking, pinjem ya Del, ya gue kasih gitu kan. Dia minta 100 ribuan gitu ya, 100 ribu mau beli pulsa, terus nolnya kepecat 1 lebih, 1 juta. Dia bilang dia mau balikin gitu kan, ya nggak apa-apa gitu kan. Nunggu nanti ya, nunggu berapa lama per bulan deh, gue bakal bayar. Ya nggak apa-apa deh. Itu termasuk berkorban lah ya gitu kan. Ya udah menunggu, korbanin waktu dan kesabaran gitu kan. Ujung-ujungnya dia nggak bayar dan akhirnya puff orangnya hilang. Jadi gue kayak ya udahlah mengorbankan 1 juta demi temen ditipu ya. Padahal itu temen loh, itu tuh temen baik loh. Awalnya berkorban gitu ya, tapi lama-lama gue jadi merasa tertipu gitu. Ketika lagi ngobrol agak-agak berargumen gitu, terus kayak sebenarnya aku masih pengen ngomong, aku merasa argumenku tuh bener gitu sebenarnya gitu, dan kayak aku pengen menyampaikan emosi unek-unek gitu, tapi karena aku tahu dia mungkin kayak lagi capek atau lagi banyak pikiran, jadi ya aku berkorban, mungkin kayak menahan ego, tidak menyampaikan apa yang aku rasain, dan kayak ya udahlah, jadilah apa yang dia mau gitu. Orang tua sih itu. Ya. Satu sisi sih gue nggak melihatnya sebagai pengorbanan yang besar ya, karena di saat yang sama gue merasa kayak, gue punya loh sesuatu yang gue bisa bantu lu. Tapi kalau gue nggak pakai itu untuk membantu lu, kayak kesannya gue egois, karena satu sisi itu kan berasalnya dari Tuhan, bukan dari gue gitu. Belajar itu ya tentu aja dari Kristus ya. Endorse Kristus nih. Kayak gitu. Maksudnya kayak Tuhan Yesus walaupun dia Tuhan turun ke dunia tapi dia tetap meraket gitu. Murid-muridnya butuh apa dia tetap bantuin. Terus juga kayak waktu itu dia pernah cuci kaki murid-muridnya dan itu keren gitu. Stay connected with Hello God. Tadi ngomongnya gua apa aku ya lupa. Kalau lu Bukan. Appreciate dong. Talent nih. pinjemin temen duit parkir gitu. Iya. Yang kita tahu udah nggak mungkin dibalikin. Sekian. Dah, Wisni udah nggak mau bantuin lagi. udah ketahuan. Aduh.